Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan bahasan dari mata kuliah perpindahan panas ini, yakni bab 8 aliran internal. Sebelumnya mohon maaf, ini mata kuliah perpindahan panas ini lama sekali tidak saya update. Semoga kedepannya nanti bisa kita diskusikan secara reguler. Aliran internal ya, jadi bab 7 kita telah membahas aliran eksternal. Sekarang kita akan bahas perpindahan panas untuk kasus aliran internal. Kasus aliran internal ini banyak sekali aplikasinya di bidang perpindahan panas dan termodinamika. Oke. Ini adalah daftar isi topik-topik yang akan kita diskusikan di bab 8 ini. Nanti kita akan melihat tentang hidrodinamika, ya, hidrodinamika dari aliran internal. Kemudian kita juga akan tinjau dari sisi termalnya tentunya, terus kesetimbangan energi. Nah, di sini nanti akan overlap dengan apa yang kita bahas di mata kuliah termodinamika. Mata kuliah termodinamika, mata kuliah mekanika fluida, mata kuliah perpindahan panas. Ketiga mata kuliah ini membentuk suatu pondasi untuk keahlian atau spesialisasi dari konversi energi. Jadi ada beberapa mata kuliah yang atau ada beberapa topik yang saling overlap ya. Oke, berikutnya nanti kita juga akan meninjau tentang aliran laminer di sekitar pipa. Terus tentunya ini topik bahasan utama ya. Nanti kita akan diskusikan beberapa korelasi atau persamaan-persamaan konveksi untuk aliran internal. Terus yang terakhir nanti kita juga akan diskusikan tentang metode-metode untuk meningkatkan laju perpindahan panas pada kasus aliran internal ini. Berbeda dengan aliran eksternal, di aliran internal ini semua bagian dari fluida itu dibatasi oleh permukaan dari komponen di mana fluida itu mengalir. Kalau Anda perhatikan, gambar di bawah ini adalah contoh suatu aliran di dalam pipa, terus ada elbownya. Anda bisa asumsikan alirannya itu mengalir dari sisi sini ya. Terus ini kebetulan juga ada katup, terus bergerak menuju sini. Nah, kalau Anda perhatikan, setiap bagian dari fluida ini dia terutama yang berada di dekat permukaan ya, dia ini dibatasi oleh permukaan dari pipa ini ya. Kalau aliran eksternal itu kan hanya sebagian yang dibatasi oleh permukaan. Permukaan yang lainnya itu dia bebas ya, bebas. Nah, nanti dari bahasan-bahasan di bab 8 ini, tujuan utama dari topik aliran internal ini adalah bagaimana kita melakukan analisis dari aliran, terus kemudian membantu kita untuk menentukan persamaan dari konveksi. Nah, sama seperti di bab 7, nanti bahasan dari perpindahan panas konveksi untuk aliran internal ini dibatasi untuk aliran dengan kecepatan rendah, terus konveksi paksa ya, artinya ada aliran ya dengan kecepatan tertentu dan tanpa perubahan fasa. Nah, untuk kasus yang konveksi natural terus ada perubahan fasa nanti dibahas di bab berikutnya ya, ada di bab 10 terus bab 11 juga itu ya. Oke, sekarang mari kita lihat subtopik pertama, yakni tentang hidrodinamika dari suatu aliran internal. Pertama, kita tinjau aliran laminer di dalam pipa sirkuler ya. Nah, Anda perhatikan ini adalah skema suatu aliran ya. Alirannya bergerak dari kiri ke kanan, terus kalau Anda perhatikan ketika masuk pipa di bagian masuk ya, saat akan masuk itu kecepatannya dia uniform ya. Kecepatan uniform artinya
nilai dari DU ya, U-nya itu kecepatan arah horizontal ya, DU per DR ya, itu dia 0 ya. Jadi seragam terhadap arah R ya. Terus kalau Anda perhatikan begitu alirannya masuk, maka karena permukaan dari pipanya itu permukaan yang non-slip, kecepatan fluida yang berkontak langsung dengan permukaan pipa di bagian dalam itu nilainya 0 ya. Jadi di sini dia mempunyai kecepatan 0, di sini juga kecepatan 0. Terus kemudian di bagian tengah itu dia mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan saat masuk. Artinya kalian perhatikan di daerah yang abu-abu tapi terang, ini dia kecepatannya masih seragam ya. Di situ disebut sebagai invisit karena apa? Tidak ada gesekan, artinya di gradien dari kecepatan terhadap R-nya itu dia 0 ya. Disebut juga sebagai daerah aliran invisit. Kalau Anda perhatikan daerah aliran invisit itu semakin ke dalam dia semakin berkurang ya, semakin berkurang sampai pada suatu titik tidak ada lagi daerah invisit ya, sampai titik di sini. Nah, jarak antara titik awal sampai titik dengan warna biru ini disebut sebagai daerah masukan hidrodinamik ya, atau hydrodynamic entrance region ya. Jadi kalau Anda perhatikan semakin ke dalam, invisitnya dia hilang, akhirnya bersatu di sini, titik sini, sampai akhirnya begitu di bagian hilir ya, jadi downstream dari titik biru ini, itu profil kecepatannya dia akan konstan, tidak berubah seperti tunjukkan ini ya. Jadi di titik sini pun dia akan mempunyai profil kecepatan yang sama ya, titik sini dengan profil kecepatan ini. Nah, daerah ini ya, di mana profil kecepatannya itu tidak berubah, dia disebut sebagai daerah yang telah berkembang penuh atau fully developed region. Ya, jadi dari sini Anda bisa perhatikan aliran laminar masuk pipa ke dalam pipa, terus daerah aliran invisitnya mengecil-mengecil sampai pada suatu titik hilang di sini. Nah, sampai titik sini ke bagian upstream itu merupakan daerah masukan hidrodinamika. Terus downstream ya, downstream dari titik biru ini ya, jadi arahnya ke sini. Itu profil kecepatannya dia konstan, tidak berubah, dan daerahnya disebut sebagai daerah berkembang penuh. Nah, ketika kita mendiskusikan atau berhubungan dengan aliran internal, itu perlu untuk mengetahui seberapa jauh daerah entrance masukan ini dia ke dalam, masuk ke dalam ya. Dan jarak ini dia dipengaruhi oleh kondisi aliran, apakah itu alirannya laminer atau aliran turbulen. Nah, di mata kuliah mekanika fluida itu dibahas lebih detail tentang aliran laminer dan aliran turbulen. Nah, di sini kita menggunakan parameter yang namanya bilangan Reynolds untuk menentukan apakah suatu aliran itu masih laminer atau dia sudah masuk ke dalam rezim turbulen. Ini persamaan 8.1 ya. Ini kita bahas di mekanika fluida juga ya, di termo pun juga kita kadang juga membahas bilangan Reynolds ini ya. Dirumuskan sebagai rho massa jenis kali itu kecepatan rata-rata kali diameter ya, terus kemudian dibagi dengan viskositas ya, viskositas mu ya. Oke, terus rho dibagi mu itu sama dengan ini nilai viskositas. Jadi viskositas kinematik bisa kita konversi menjadi viskositas dinamik ya. Oke, terus kemudian untuk aliran laminer itu biasanya dia mempunyai bilangan Reynolds
di bawah 2300 ya. Ini untuk aliran internal di dalam pipa ya. Jadi kalau bilangan Reynolds-nya kurang dari 2300, kecepatannya rendah, maka alirannya masih dalam rezim laminer. Tapi kalau sudah di atas 2300, dia alirannya turbulen. Tapi batas ini tidak sharp ya, jadi ada batas transisi juga. Artinya mungkin 1000 laminer, 2000-an masih dalam batas transisi. Kalau ingin lihat turbulen yang lebih jelas, berarti bilangan Reynolds-nya mungkin sekitar 5000, 6000 gitu ya. Oke, kemudian persamaan 8.3 itu adalah persamaan untuk itu panjang dari daerah masukan ya, daerah masukan hidrodinamik ya, XFDH itu ya. Nah, itu kalau untuk laminar dia dirumuskan sebagai itu, bahwa panjang dari hydrodynamic entrance region dibagi dengan D itu kira-kira nilainya sebesar 0,05 kali bilangan Reynolds ya. Oke. Nah, terus yang di bawahnya itu adalah rumusan untuk kalau kasusnya alirannya adalah aliran turbulen, persamaan 8.4 ya. Nah, persamaan-persamaan ini dia persamaan empiris ya, jadi dia didapatkan dari suatu eksperimen ya. Untuk analisis aliran, maka kita perlu mengetahui kecepatan rata-rata. Kenapa? Karena profil kecepatan itu dia mempunyai nilai maksimal di titik tengah, terus kemudian 0 di titik-titik fluida yang berkontak langsung dengan aliran, alias kecepatannya itu mengikuti profil ya, tidak seragam ya. Di sini maka kita perlu mendapatkan berapa sih kecepatan rata-rata dari profil yang ditunjukkan itu ya. Nah, kecepatan rata-rata itu bisa dihitung mengikuti definisi bahwa jika kecepatan rata-rata itu dikalikan dengan massa jenis dari fluida dan luas dari penampangnya, maka hasilnya adalah laju aliran massa persamaan 8.5. Nah, di slide sebelumnya itu Anda bisa lihat bahwa bilangan Reynolds itu dia dirumuskan sebagai fungsi dari dari kecepatan rata-rata. Nah, kalau nya itu kita substitusi dengan persamaan 8.5, maka kita dapatkan persamaan 8.6 ya. Di situ bilangan Reynolds dirumuskan sebagai fungsi dari laju aliran massa. Nah, karena laju aliran massa itu bisa dituliskan sebagai integral dari flux massa ya. Integral dari flux massa. Flux massa itu rho kali U ya. Maka kita dapatkan persamaan 8.7 ya, bahwa M itu sama dengan integral sepanjang luas dari penampang terus integral dari fluxnya itu flux massa rho kali U DAC ya. Di sini U-nya fungsi dari radius sama X, jarak menuju ke hilir ya. DAC, AC-nya itu luas dari penampang. Nah, karena bisa dirumuskan sebagai integral dari flux massa ya, maka untuk aliran incompressible kita bisa dapatkan rumusan UM-nya ini. UM itu sama dengan integral sepanjang AC rho kali U DAC dibagi rho kali AC. Nah, di sini untuk incompressible, maka rho-nya ini konstan, dia bisa keluar dari integral, sehingga kita dapatkan ini. Ya. Kita bisa dapatkan itu. Terus DAC-nya, ya, DAC-nya itu bisa kita ganti dengan 2pi RdR. Ya. Jadi AC-nya itu kan sama dengan pi R kuadrat. Kalau kita diferensialkan, maka kita dapatkan 2pi RdR. Nah, nanti kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan ini rumusan untuk kecepatan rata-rata. Itu sama dengan 2 dibagi R0, integral dari 0 sampai R0, U
RDR. Oke, persamaan dari persamaan 8.8 ini maka bisa kita gunakan untuk menentukan UM pada sembarang lokasi X ya, ini lokasi terhadap arah aksial. Oke. Dan juga sembarang terhadap R ya. Oke, sekarang mari kita lihat profil kecepatan ya. Di sini kita lihat profil kecepatan untuk daerah yang berkembang penuh ya. Berkembang penuh artinya profil kecepatannya tidak berubah ya. Kalau misalnya profil kecepatannya ditunjukkan di gambar kanan atas, maka untuk perjalanan ke downstream, maka profilnya tidak akan berubah, akan tetap seperti itu. Untuk kasus aliran laminer incompressible, terus kemudian sifat dari fluidnya juga tetap dalam pipa, maka kita akan mendapatkan persamaan-samaan ini. Persamaan 8.9 ini berlaku. Ya, dari mana V-nya sama dengan 0. V ini adalah kecepatan dalam arah radial, ya, arah vertikal itu 0. Terus kemudian du per dx sama dengan 0, ya, karena tidak ada perubahan dari profil kecepatan yang arah X, makanya du per dx-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga bisa kita sederhanakan bahwa U-nya itu dia hanya fungsi dari radius ya. Jadi UXR itu sama dengan UR. Oke. Kemudian momentum bersihnya ya, momentum bersihnya itu dia bernilai 0 ya, nanti bisa kita terapkan persamaan momentum ini ya dengan bantuan dari gambar di bawah ini. Jadi misalnya kalau kita ambil segmen fluida berbentuk rectangle ini ya, terus kita terapkan persamaan momentum ya. Jadi Anda perhatikan di sini, kalau kita ambil segmen fluidanya, terus kita terapkan gaya-gaya yang ada dan tekanan yang ada, maka kita mendapatkan ini, skema ini. Ya, jadi dari sebelah kiri ada tekanan, terus kemudian segmen fluidanya ini dia ukurannya dx kali dy, maka di sebelah kanan nilai tekanannya adalah P ditambah dp per dx kali dx. Terus juga ada tegangan geser ya, sigma ya. Di sini sigma R, yang di atasnya adalah sigma R plus dr ya. Oke, kita lihat persamaan momentumnya ya dari gambar itu. Nah, ini adalah persamaan momentumnya ya, persamaan momentum arah X ya. Pertama karena pengaruh tegangan geser ya, sigma R. Nah, di sini dia dikalikan dengan luas di mana tegangan geser itu terjadi ya. Ya, karena terjadinya di sini luasnya itu 2πr kali dx ya. 2πr itu kan keliling ya, keliling dari keliling dari silindernya itu, dari pipanya ya. Kemudian dikalikan dengan ya ini panjang dari segmen fluida dia kan dx ya, dikurangi dengan untuk tegangan geser yang dari sisi yang sebelahnya, yang si atas ya, itu dia ini ya. Jadi dikalikan terus kalikan dengan luas, terus yang ini adalah perubahannya ya, perubahan dari gaya akibat tegangan geser itu. Terus yang berikutnya ini adalah karena efek tekanan ya. Kalau tekanan berarti P dikalikan dengan luas di mana P itu terjadi kan ya. Di sini sekali lagi dia luasnya dia adalah 2π RDR ya. Ini saya pakai warna merah. Nah, luasnya ini adalah 2π RDR ya. Oke, terus kemudian ini adalah nilai gaya akibat tekanan di sisi yang sebelah sini, sebelah kanan ini. Oke, kalau disederhanakan, maka kita akan mendapatkan
persamaan 8.10 minus D dibagi dr kali R theta R sama dengan R kali dP dibagi dx. Terus disederhanakan, maka kita akan dapatkan persamaan 8.11 ya. Di sini kita gunakan bantuan bahwa tegangan geser itu kan ini rumusannya kalau teman masih ingat dengan ya ini tunjukkan persamaan 8.11 mu. Kalau di mekanika fluida itu tergantung ini ya, notasi dari koordinatnya itu biasanya pakai ini du per dy ya. Oke, kalau di sini karena dia relatif terhadap r ya, r ini, maka ya berarti mu du per dr ya. Terus kita juga tahu bahwa y itu sama dengan R0 minus R ya. Nah, di sini maka persamaan 8.10 itu bisa kita ubah menjadi 8.12 ya. Di sini tegangan gesernya diganti dengan ini. Oke. Nah, di sini kita harus selesaikan ini persamaan 8.12 ini ya. Dari persamaan 8.12 ini kita selesaikan dengan bantuan kondisi batas ya, kondisi batas. Nanti dari situ kita inginnya menentukan persamaan dP-nya, persamaan dari pressure drop, berikut juga nanti persamaan dari profil kecepatannya ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Oke ya, persamaan 8.12-nya ditaruh di paling atas ya. Di sini kalau kita pecahkan persamaan 8.12 ini, pertama untuk gradien tekanan arah aksial ya, arah sumbu X ya, arah horizontal, itu dia independen terhadap R ya. Jadi independen. Entah itu misalnya dP antara titik ini dengan di sini itu sama dengan dP antara titik ini dan titik ini. Ya, makanya dia independen terhadap R. Oke, terus persamaan 8.12 ini itu bisa kita integralkan dua kali ya, dua kali, maka nanti kita akan dapatkan persamaan ini. Ya, kita akan dapat persamaan ini, terus kita integralkan sekali lagi ya. Pertama kita dapatkan ini, terus diintegralkan lagi, nanti kita mendapatkan persamaan ini. Oke. Kemudian konstanta dari integral itu dapat ditentukan dengan bantuan kondisi batas ya. Kondisi batas pertama adalah kecepatan pada R sama dengan R0, itu artinya pada posisi di mana fluida berkontak langsung dengan permukaan pipa ya. Misalnya di sini saya pakai warna purple ya. Di sini sama di sini ya, itu saat R sama dengan R0 maka dia kecepatannya 0 ya. Oke. Terus kemudian saat R-nya sama dengan 0, itu artinya di tengah-tengah ya, di pipa, di tengah-tengah. Anda perhatikan, di sini kan puncaknya kecepatan. Nah, di titik puncak ini, maka gradien U terhadap R itu nilainya juga 0. Ya. Nah, kalau kedua kondisi batas ini, ya, kondisi batas ini kita terapkan di persamaan yang di atasnya, ya, nanti kita akan mendapatkan persamaan U itu mengikuti persamaan 8.13 ya. Persamaan 8.13 ini adalah profil kecepatan untuk aliran daerah aliran yang berkembang penuh ya. Jadi fully developed region. Jadi mengikuti persamaan 8.13 ya. Oke, kalau Anda perhatikan dari profil atau dari persamaannya itu, nanti bentuk dari profil kecepatannya adalah parabolik ya, seperti tunjukkan di gambar kanan atas itu. Ya.
dari persamaan 8.13 ini itu dapat juga digunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata dari fluida ya. Nah, kalau persamaan 8.13 ini kita substitusikan ke persamaan 8.8 ya di slide sebelumnya. Persamaan 8.8 itu persamaan UM ya. Kalau Anda ingat tadi UM sama dengan 2 dibagi R0 kuadrat integral dan seterusnya itu ya. Ya, jadi kalau persamaan 8.13 ini kita substitusikan ke persamaan 8.8, maka kita akan dapatkan persamaan 8.14. Ya, itu adalah persamaan UM, kecepatan rata-rata. Ya. Terus kalau persamaan 8.14 ini kita substitusikan ya ke persamaan 8.13 ya, maka kita akan dapatkan persamaan 8.15. Nah, di sini UM-nya itu bisa kita dapatkan dari persamaan tadi laju aliran massa. Ya, laju aliran massanya kan M ya, M dot itu sama dengan rho kali AC ya kali UM. Ya, kalau M-nya diketahui, M dot diketahui, maka kita bisa mendapatkan UM-nya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan profil dari kecepatannya mengikuti persamaan 8.15. Terus kita juga bisa hitung dP-nya ya, pressure drop-nya itu atau gradien dari tekanannya itu mengikuti persamaan 8.14. Oke, berikutnya adalah gradien tekanan dan faktor gesekan ya. Nah, di sini nanti kita akan sering sekali ya sebagai seorang engineer itu untuk menentukan pressure drop dari aliran internal itu berapa, karena itu sangat menentukan ukuran pompa atau fan yang diperlukan ya. Nah, di sini nanti kita gunakan bantuan dari diagram Moody atau Moody diagram. Ini kita bahas sangat detail di mata kuliah mekanika fluida. Nah, di sini kita mempunyai satu parameter yang disebut sebagai faktor gesekan atau friction factor, persamaan 8.16 ya. Anda bisa lihat itu definisi dari faktor gesekan. Nah, faktor gesekan ini F ini dia berbeda dengan yang namanya koefisien gesekan atau friction coefficient ya. Kalau koefisien gesekan atau CF itu dia definisikan mengikuti persamaan 8.17 ya. Nah, di sini dihubungkan dengan tegangan geser ya. Nah, karena kita tahu bahwa tegangan geser dari fluida itu mengikuti persamaan ini ya. Mengikuti persamaan ini. Maka kita bisa dapatkan korelasi antara CF dan F, persamaan 8.18. Bahwa CF itu sama dengan F dibagi 4. Nah, oke. Kalau persamaan 8.1 dan 8.14 di slide-slide sebelumnya ya. Persamaan 8.1 itu dia persamaan ini, bilangan Reynolds ya, persamaan bilangan Reynolds. Terus persamaan 8.14 itu persamaan UM ya. Kalau itu kita substitusikan ke persamaan 8.16, maka kita akan mendapatkan persamaan 8.19 ya. Persamaan untuk faktor gesekan dari aliran laminer ya. Faktor gesekan dari aliran laminer itu sama dengan 64 dibagi bilangan Reynolds. Ya, sekali lagi ini untuk aliran laminer. Nah, kenapa kita perlu menentukan F? F diperlukan untuk menghitung gradien dari tekanan. Oke, kita lihat slide berikutnya untuk aliran turbulen. Untuk aliran turbulen, maka
ditentukan mengikuti eksperimen ya. Terus di sini salah satu persamaan empiris itu ditunjukkan itu persamaan 8.20. Ini adalah persamaan empiris yang diusulkan ya, oleh Colebrook ya. Anda bisa lihat di situ persamaannya agak rumit ya, ada logaritmiknya, terus ada akarnya ya, gitu. Kemudian kalau permukaan pipanya halus, maka faktor gesekannya bisa dihitung mengikuti persamaan 8.21. Di situ juga ditunjukkan keabsahan penggunaan dari persamaan tersebut. Ya, bilangan Reynolds-nya harus antara 3000 sampai 5 kali 10 pangkat 6. Nah, persamaan 8.19 itu persamaan faktor gesekan untuk aliran laminaire. Terus persamaan 8.20 itu adalah faktor gesekan untuk aliran turbulen. Itu dia digambarkan di dalam diagram yang namanya diagram Moody ya. Ini bentuk dari diagram Moody yang merupakan representasi dari persamaan 8.19 dan 8.20. Ini Anda lihat ini adalah untuk laminaire ya, di mana F-nya sama dengan 64 bagi RD. Yang di sebelah kanan itu untuk aliran turbulen mengikuti persamaan 8.20 ya. Dengan bantuan diagram Moody ini kita bisa menentukan nilai F untuk nilai epsilon dibagi D ya. Ini adalah untuk nilai bilangan Reynolds ya, yang sumbu horizontalnya, dan juga untuk nilai relative roughness ya. Epsilon yang di atas itu dia kekasaran ya, kasaran dari pipa, tergantung dari material pipanya apa ya. Jadi dari dua nilai itu kita bisa mendapatkan berapa nilai dari F-nya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa nilai dari faktor gesekan atau F itu dia konstan di dalam daerah yang telah berkembang penuh ya. Jadi karena F-nya konstan, maka dP per dx-nya juga konstan ya. Kemudian dari persamaan 8.16 itu persamaan F ya, definisi dari F-nya tadi ya. Itu kita bisa dapatkan atau kita rumuskan bahwa delta P itu kan sama dengan P1 minus P2. Artinya ini perbedaan tekanan antara titik 1 ya, titik 1 itu upstream terhadap titik 2, downstream terhadap titik 1 ya. Nah, di sini taruhlah dia posisinya antara X1 sama X2. Nah, kita bisa hitung drop tekanannya ya, pressure dropnya itu mengikuti persamaan 8.22 A ya. Di sini pertama kita harus tentukan dulu F-nya. F-nya ini mengikuti apakah dia laminar atau turbulen, terus kita bisa gunakan diagram Moody tadi untuk menentukan F. Setelah ketemu F, kita bisa hitung delta P-nya ya, dengan kondisi UM-nya diketahui, terus ukuran pipanya juga diketahui sehingga kita tahu D-nya, terus jaraknya ya, jarak antara titik 1 sama titik 2. Nah, setelah kita mendapatkan drop tekanan ya, pressure drop, maka kita bisa menghitung daya pompanya ya, karena daya pompanya itu adalah perkalian antara drop tekanan dengan laju aliran volumetrik ya. Ini adalah laju aliran volumetrik.